Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Sutia, kelas 10A, MIS C0043 BCIS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kimia. Nah, yaitu bab 1, struktur atom. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron terus berputar mengelilingi inti atom karena muatan listriknya. Semua elektron bermuatan negatif dan semua proton bermuatan positif. Sementara itu, neutron bermuatan netral. Nah, elektron yang bermuatan negatif itu ditarik oleh proton yang bermuatan positif pada inti atom. Nah, dalam hal ini, semua atom di alam semesta akan menjadi bermuatan positif karena ada kelebihan muatan listrik positif dan di dalam proton. Akibatnya, semua atom akan saling bertolakan satu sama lain. Nah, di sini yang A, yaitu perkembangan teori atom. Unsur dapat mengalami perubahan materi, yaitu perubahan kimia. Nah, ternyata perubahan kimia itu disebabkan oleh partikel kecil dari unsur tersebut. Partikel terkecil inilah yang kemudian dikenal sebagai atom. Model atom Dalton merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Hal yang B, atom digambarkan sebagai bola pecah yang sangat kecil. Atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana, misalnya air terdiri dari atas atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Lalu yang B ini model atom Thomson. Atom adalah bola padat, bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Yang D adalah model atom Rutherford. Atom adalah bola berongga yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingnya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Lalu yang keempat adalah model atom Mills-Bohr. A, atom ini terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. B adalah elektron dapat berpindah dari satu lintasan yang ke lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga elektron atom itu tidak berkurang. Lalu yang berikutnya adalah B, percobaan mengenai struktur atom. Oke, tadi ada itu ada kelanjutannya. Yang C adalah kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Lalu yang kelima adalah model atom modern. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, tetapi hanyalah suatu kebolehjadian saja. Nah, yang ini adalah B, percobaan mengenai struktur atom. Yaitu satu adalah elektron. Percobaan sinar katode pertama kali dilakukan oleh William Crookes pada tahun 1875. Hasil eksperimennya yaitu ditemukannya seberkas sinar yang muncul dari arah katode menuju ke anode.
yang disebut dengan sinar katode. Lalu George Johnston Stoney pada tahun 1891 yang mengusulkan nama sinar katode itu disebut dengan elektron. Lalu yang B adalah proton. Yang kedua ya, proton. Jika massa elektron O, berarti suatu partikel itu mempunyai massa. Namun pada kenyataan, partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur dan atom bersifat atom itu netral. Nah, yang ketiga adalah inti atom. Jika inti atom ini terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Lalu yang keempat adalah neutron. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan massanya hampir sama dengan proton. Nah, partikel ini disebut neutron dan disambungkan dengan satu on. Selanjutnya yang C adalah menentukan struktur atom berdasarkan tabel periodik. Satu adalah partikel dasar penyusunan atom. Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Lalu yang kedua adalah memahami susunan dari sebuah atom. Nah, nomor A yaitu nomor atom selalu lebih kecil dari nomor massa. B. Nomor atom merupakan jumlah proton, oleh karena itu sifat atom netral. Maka nomor atom juga merupakan jumlah elektron. C. Yaitu susunan elektron dalam level-level energi, selalu isi level berdalam sebelum mengisi level luar. Lalu yang D adalah nomor atom dan nomor massa. Yaitu 1. Atom memiliki sifat dan massa yang khas satu sama lain. Dengan penemuan partikel penyusunan atom dikenal dengan istilah nomor atom, yaitu disebut juga Z, dan nomor massa disebut A. Lalu yang E adalah isotop. Isotop adalah atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Lalu yang kedua ini adalah isoton. Isoper adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom berbeda tetapi nomor massa yang sama. Sehingga antara 136C dan 137C merupakan isoper. Yang ketiga adalah isoton, atom-atom yang berbeda tetapi mempunyai neutron yang sama. Nah, contohnya ya, isoton antara 1580 dan 147N. Nah, lalu yang F ya, menentukan elektron valensi, yaitu 1. Konfigurasi elektron atau susunan elektron suatu atom berdasarkan kulit-kulit atom. Setiap kulit atom dapat terisi elektron maksimum 2N2, di mana N merupakan letak kulit. Nah, lalu yang B adalah elektron valensi. Elektron yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia dan reaksi kimia adalah elektron pada kulit luar atau elektron valensi. Nah, di sini saya akan lanjutkan kepada bab 2, yaitu tabel periodik unsur. Yaitu A. Perkembangan dasar pengelompokan unsur-unsur, yaitu
Satu adalah pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non-logam. Pengelompokan ini ya masih terlalu umum karena ternyata dalam berbagai unsur logam maupun non-logam masih terdapat berbagai variasi dan sifat unsur-unsur. Lalu yang kedua adalah hukum triade Dobbe-Benner, yaitu adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur lalu mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang ada. Nah, ternyata tiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triade. Yang ketiga adalah hukum oktav Newlands. Tahun 1864, A.R. Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Lalu yang keempat adalah hukum Mendeleev. Tahun 1865, sarjana bangsa Rusia, Dr. Dmitri Ivanovich Mendeleev, berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal atau saat itu mengumpulkan bahwa sifat-sifat unsur fungsi periode di massa atom relatifnya. Hal itu berarti jika unsur-unsur disusun menurutkan kenaikannya massa atom relatifnya itu, sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Lalu yang kelima adalah tabel periodik modern. Nah, di tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan atom. Tabel periodik modern yang disebut juga dengan tabel periodik bentuk panjang itu disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Di tabel periodik modern ini dapat dikatakan bahwa sebagai penyempurnaan tabel periodik Mendeleev. Lalu B adalah hubungan sistem konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, selanjutnya adalah C, sifat-sifat unsur dan massa atom relatif atau AR, yaitu sifat-sifat unsur. Nah, sifat unsur dibedakan menjadi 2 unsur, yaitu logam dan non-logam. Unsur logam dan unsur non-logam mempunyai posisi yang khas dalam tabel periodik. Nah, unsur-unsur logam terdapat di sebelah kiri, sedangkan unsur-unsur non-logam terdapat di sebelah kanan tabel periodik. Yang kedua adalah massa atom relatif. Massa atom relatif ini mempunyai massa satu atom unsur atau massa suatu molekul. Zat memiliki satuan massa atom atau SMA. Penentuan massa atom dilakukan dengan cara membandingkan massa atom yang akan ditentukan terhadap massa atom unsur yang massanya telah ditetapkan, massa atom acuan. Lalu yang D adalah sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atau unsur. Yaitu ada 1, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke luar elektron. Lalu yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang
diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Lalu yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Lalu yang keempat adalah keelektronegatifan. Adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik dalam suatu molekul senyawa. Nah, di sini akan menjawab 3, yaitu ikatan kimia. A. Terbentuknya ikatan kimia, yaitu antara dua atom atau lebih dapat saling berinteraksi dan membentuk molekul. Interaksi ini selalu disertai dengan pelepasan energi, sedangkan gayanya yang menahan atom-atom adalah molekul, merupakan suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur elektron stabil. Struktur elektron stabil yang dimaksud yaitu struktur elektron gas, yaitu golongan 8A. Lalu yang ke B adalah jenis-jenis ikatan kimia. 1. Ikatan ion, yaitu ikatan elektrovalen. Maksudnya adalah ikatan elektron yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik menarik antara ion positif dan negatif. Ion positif terbentuk karena unsur logam melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron. Lalu yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Yang B adalah polarisasi ikatan kovalen. Perbedaan keelektronegatifan dua atom menimbulkan kepolaran senyawa. Adanya perbedaan keelektronegatifan tersebut menyebabkan pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk dipol. Nah, adanya dipol inilah yang menyebabkan senyawa menjadi polar. Nah, lalu yang ketiga adalah ikatan logam. Logam mempunyai sifat-sifat antara lain, yaitu A. Pada suhu kamar, suhunya itu umumnya padat. Nah, kalau yang B ini mengkilap. C adalah menghantarkan panas dan listrik dengan baik. D. Dapat ditempa dan dibentuk. Nah, sekian presentasi dari saya. Dari Yayasan Pendidikan Nasional Bakti Jaya Indonesia Indoswara. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.